Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval kali ini saya akan membahas tentang music features. Dalam membentuk music perception, music features itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang saya tampilkan di sini. Dan dalam video ini saya akan hanya membahas tentang fitur context based. Ayo kita langsung ke materi. Oke, saya lanjutkan ke materi tentang context-based music features. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau kita ingin mendengarkan sebuah musik, kita pasti punya persepsi terhadap musik tersebut. Nah, persepsi dari musik tersebut tidak hanya bisa diambil atau tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi bisa dilihat dari 4 sisi. Ya, 4 sisi tersebut terdiri dari music content, music context, user properties, dan user context. Dalam video kali ini saya akan hanya membahas tentang music context saja. Music context di sini terdiri dari tags, lirik, cover artwork, artist background, atau music video clip. Nah, ini berbeda dengan video sebelumnya yang saya sudah jelaskan tentang music content ya. Kalau music content ini dari sinyalnya, dari musiknya, benar kayak file WAV atau MP3-nya. Kalau konteks ini lebih ke lingkungan sekitar dari musiknya yang tidak berhubungan dengan audionya. Oke. Dari mana kita bisa mendapatkan filenya itu? Nah, music content itu bisa diambil dari sinyal musik dari filenya ya, dari file musiknya. Kalau music context yang akan saya bahas dalam video ini bisa diambil dari metadata web. Sedangkan user properties bisa dari kuesioner dan user context bisa dari sensor pada personal device yang digunakan oleh pendengar musik. Nah, music context itu aspek musik yang tidak bisa langsung diambil dari sinyal audionya ya. Kalau kita ekstrak itu yang di audio, kita akan mendapat fitur tetapi tidak bisa mengambil musik konteksnya. Contohnya dari musik konteks adalah tag, lirik, review dari musiknya, negara asal, dekade perekaman, budaya, dan lain-lain. Ini banyak sekali yang termasuk ke music konteks ini. Ya, jadi ada lingkungan di sekitar musik yang berhubungan dengan musik tersebut, itu bisa disebut dengan music context. Bisa didapat informasinya dari web di internet berupa metadata. Oke, saya akan bahas tag terlebih dahulu. Tag ini termasuk ke music context juga. Tag ini biasanya diberikan baik oleh folksonomi atau kumpulan ahli anotasi, atau bisa juga berdasarkan sekumpulan orang di internet yang bersama-sama berpendapat untuk memberikan tag pada musik tertentu. Nah, tag ini berupa teks ya yang bisa melambangkan indikasi instrumen yang dipakai pada musik tersebut, bisa mengenai isi lirik dari musik tersebut, atau bahasa yang digunakan pada lirik, atau juga era musik. Nah, contohnya tag itu seperti apa? Contohnya begini. Ini ada satu musik dari artis Led Zeppelin. Judulnya adalah Stairway to Heaven. Ini adalah tag yang berhubungan dengan satu musik tersebut. Ada banyak ya. Ada yang bilang ini 60s, 70s, atau 80s, classic rock, hard rock, dan yang lainnya ya. Legendary dan yang lainnya. Ini semua adalah tag atau kata-kata yang diberikan oleh orang-orang di internet secara bersama-sama, bukan sendirian, untuk melambangkan suatu track musik. Yang besar ini, yang fontnya lebih besar ini berarti banyak orang yang memberikan tag yang sama. Berarti kita bisa lihat yang besar-besar ini menggambarkan apa yang disepakati oleh mereka untuk menggambarkan track Stairway to Heaven. Nah, itu yang dimaksud dengan tag.
Bagaimana dengan genre? Nah, genre itu adalah saya bisa bilang itu adalah case khusus dari pemberian tag pada musik. Kalau tag ini kan satu musik bisa memiliki banyak sekali ya keterangannya. Kalau genre itu hanya satu per musik, bisa lebih dari satu karena sekarang musik sekarang genrenya bisa multiple ya. Nah, jadinya tag pemberian genre itu adalah special case dari pemberian tag pada musik. Kalau di sini tagnya bisa beragam ya jenisnya. Kalau genre hanya terbatas pada style bagaimana musik tersebut dimainkan. Oke, contoh penelitiannya adalah audio based auto tagging with contextual tags for music. Nah, penelitian tentang tagging ini ada, jadi pada auto tagging ini berbeda dengan yang tadi saya jelaskan. Kalau yang tadi saya jelaskan itu ada orang yang banyak gitu bersama-sama dalam suatu komunitas internet memberikan tag atau memberikan penjelasan kepada sebuah lagu. Nah, itu kan perlu banyak orang atau perlu ahli juga untuk menentukan tagnya apa. Kalau auto tagging berarti ini ada sistem yang secara otomatis memberikan tag pada musik. Nah, seperti itu penelitiannya. Selanjutnya adalah musik lirik. Lirik adalah kata-kata yang membentuk sebuah lagu, biasanya terdiri dari verse dan chorus. Seperti ini. Ini adalah lirik dari Ed Sheeran Perfect. Ada bagian verse, ada chorus, biasanya ada bridge juga ya. Nah, di musik lirik ini ada penelitiannya juga. Jadi, music mood detection based on audio and lyrics dengan deep neural net. Nah, jadi lyrics di sini digunakan untuk mendeteksi mood dari musiknya ya. Bukan mood dari pendengarnya, tapi mood dari musiknya berdasarkan jenis audionya dan juga liriknya. Jadi di sini liriknya dicek ya, mungkin berdasarkan kata-kata, apakah ada kata ini, apakah ada kata ini, dan kata satu dan kata dua tersebut terkait dengan mood tertentu. Nah, itu digabungkan dengan analisis dari audionya. Itu contohnya. Selanjutnya, data konteks itu juga bisa berupa cover artwork. Ini saya contohkan dengan cover artwork dari Maroon 5 ya. Ini berbeda-beda ya. Jadi ini termasuk jenis karya seni yang disajikan sebagai ilustrasi atau foto di luar produk yang diterbitkan. Ada cover untuk albumnya, ada cover untuk track tertentu, seperti itu sekarang ya. Jadi itu adalah lambang dari musik yang lambang yang bisa mewakili musik yang ada gitu ya. Biasanya digunakan untuk mempromosikan produk. Apakah ada penelitiannya? Tentu ada. Jadi ada yang meneliti tentang relationship between album cover design and music genre. Apa hubungan antara desain dari cover albumnya dengan genre musiknya? Nah, coba kalian ingat-ingat, kalau misalnya genrenya pop itu cover desainnya seperti apa, itu pasti berbeda dengan cover desain sebuah band atau album metal ya. Jadi ada hubungannya, ada ciri-cirinya, penanda. Jadi sekali lihat kita udah punya gambaran, oh ini album metal, oh ini album pop. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya ya. Dan ini sudah diteliti juga. Selanjutnya adalah music video clips. Ini termasuk data konteks dari musik juga. Ini video musik biasanya terdiri dari lagunya yang dimainkan dan ada musik videonya ya. Jadi musik video ini juga diproduksi untuk tujuan promosi atau artistik dari musiknya. Ada juga penelitian tentang musik video, jadi ada query by video. Kalau di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang query by text, ada query by humming, ada query by singing, dan ternyata ada juga query by video.
Jadi input ke sistemnya adalah sebuah video, dicek dengan music database-nya. Setelah itu kita mendapatkan musik atau playlist. Jadi sini input ke sistemnya adalah musik videonya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai terakhir. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang fitur context based dari sebuah musik. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas bagian fitur dari sisi user ya, bukan dari sisi musiknya, yaitu user properties. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.